STMJ, sholat terus maksiat jalan. Di zaman Nabi itu ada, Pak. Zaman Nabi niku ada orang istiqomah sholat. Bahkan dia istiqomah qiyamul lail, tiap malam tahajud. Tapi kalau sudah pagi siang datang, kerjaannya bukan cari yang halal, malah mencuri. Mencuri dijadikan profesi. Dilaporkan sama Nabi. Ada lagi juga Fata, seorang pemuda. Pemuda ini rajin sholat. 5 waktu jamaah di Masjid Nabawi di belakang Nabi. 5 waktu tidak pernah telat. 5 waktu jamaah terus. Tapi semua maksiat sudah dilakukan ternyata oleh pemuda ini. Kaget loh, ini ahli taat ke masjid ternyata ahli maksiat. Dilaporkan nih 2 orang ini sama Rasulullah SAW. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dirgi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa sama-sama untuk duduk di salah satu rumahnya Allah, yakni masjid, untuk bersama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita niat beriktikaf di masjid yang mulia ini. Semoga duduknya kita semua di masjid ini menambahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Karena innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia ini kepada orang yang ia cintai ataupun tidak dicintai oleh Allah. Kalau dunia semua dikasih, mau yang beriman ataupun yang tidak beriman, mau yang maksiat ataupun yang taat, yang namanya harta dunia semuanya dikasih oleh Allah. Ya dikasih baju, ya dikasih makan, ya dikasih rumah, semuanya sama. Akan tetapi wala yu'til ilma illa liman yuhibbuhu minal abrar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu yang bermanfaat kecuali kepada orang yang ia cintai dari orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah dan dicintai oleh Allah, ditambah cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih di hadis yang ke-29 saat Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, beritahu aku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka." Maka kemarin dijawab oleh Rasulullah, pertama adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Amalan yang pertama yaitu engkau menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah terhadap segala sesuatu apapun, baik syirik, mensekutukan Allah yang besar seperti tidak beriman sama Allah, mengimani ada Tuhan selain Allah, ataupun syirik yang kecil seperti pamer alias riya. Berarti amalan pertama itu adalah harus iman dan ikhlas. Iman dan ikhlas. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah
wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, dan engkau memberikan zakat, wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjul baita, dan engkau haji ke Ka'bah, ke Baitullah yang ada di Mekah jika diberi kemampuan. Jadi setelah Rasulullah menjawab bahwasanya amalan yang menyelamatkan seseorang dari neraka dan bisa memasukkan surga, yang pertama adalah iman sama Allah dan ikhlas ketika beribadah, maka di sini Nabi menyebutkan macam-macam ibadah yang menjadi intisari Islam. Yang pertama adalah sholat. Kalau pengen selamat dari neraka dan dimasukkan surga oleh Allah, maka dirikan sholat. Karena sholat ini adalah amalan yang paling utama setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi meneruskan dengan tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat, kemudian berpuasa Ramadan dan haji. Di sini Nabi menyebutkan intisari dari amalan yang ada dalam agama Islam yang lebih dikenal dengan rukun-rukun Islam. Salat, kemudian zakat, puasa dan haji. Kalau ini semua sudah dilakukan, maka insya Allah akan menjadi orang yang selamat dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman perlu kita tingkatkan bagi yang sudah alhamdulillah istiqomah sholat 5 waktu, atau sudah puasa Ramadannya sudah istiqomah dan lain-lain, perlu kita tingkatkan agar sholat kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal ibadah itu Pak, itu ada samrotul a'mal, ada sawabul a'mal. Amal ibadah itu, lebih-lebih ibadah yang inti ini tadi, itu Allah ngasih 2 imbalan. Pertama adalah buah amal. Buah amal ini diberikan oleh Allah di dunia. Yang kedua adalah thawabul amal, pahala dari amal. Maka ini perlu kita teliti. Kalau pahala dari amal, sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Nabi aja menggambarkan rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih mahal daripada dunia seisinya. Apalagi sholat subuhnya, apalagi kewajiban-kewajiban yang lain. Ini ibadah sunnah aja pahalanya lebih mahal daripada dunia seisinya. Karena itu Rasulullah dalam riwayat tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh, walaupun sunnah tapi tidak ditinggalkan sama Nabi. Pahalanya sangat besar. Kalau pahala sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Dunia ini tidak muat kalau dipakai tempat untuk pemberian pahala. Makanya pahala dikasih oleh Allah di akhirat. Nah, yang dikasih oleh Allah di dunia ini apa? Samrotul amal, buah daripada amalnya. Jadi ada buah, ada pahala. Kalau pahala dikasih nanti di akhirat. Kalau buah amal, nah dikasih sama Allah di dunia. Apa itu buah amal? Buah amal ini ada 2. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang batin adalah al-halawah fil qalb wal farah bil a'malis shalihah. Buah yang batin yang tidak tampak adalah Allah meletakkan di hati hambanya yang istiqomah ibadah itu rasa nyaman, rasa senang dengan ibadah.
Kalau sudah datang waktu sholat, wis nggak bisa kalau nggak ke masjid. Kalau sudah saatnya baca Quran, nggak bisa kalau nggak baca. Sudah terbiasa baca subuh baca Quran, kalau nggak baca nggak bisa, nggak tenang. Dan dia merasa nikmat dengan ibadah itu. Semakin lama semakin nikmat, semakin ketagihan dengan ibadah tersebut. Ini diisyaratkan oleh Rasulullah. Beliau itu kalau sudah datang waktu sholat seneng, bahkan sampai pesen khusus sama Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna wahai Bilal, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, nyamankan diriku wahai Bilal, biha dengan sholat, beri aku kenyamanan, enakkan diriku wahai Bilal dengan sholat, alias pesen Nabi khusus untuk Sayyidina Bilal radhiyallahu an. Kalau waktu sholat sudah datang, cepet to adzan. Aku tuh seneng kalau dengar adzan, seneng kalau cepet-cepet ketemu dengan waktu untuk menjalankan sholat. Di sini menunjukkan orang yang istiqomah, orang yang ahli ibadah itu nanti akan diberi buah oleh Allah rasa senang dengan ibadah tersebut. Sampai Rasulullah menanti-nanti kapan waktu sholat. Sholat selesai dinanti lagi kapan waktu sholat datang. Alias merasa nyaman, merasa nikmat dengan ibadah tersebut. Dan ini bisa dirasakan oleh orang yang ahli ibadah, yang sudah berusaha istiqomah akan merasakan itu. Minimalnya tuh kalau ndak sholat, kalau ndak wirid, kalau ndak baca Quran tuh kayak ada yang kurang gitu. Walaupun belum merasakan nikmat sampai seperti orang-orang soleh itu. Kalau sudah ibadah di tengah malam, bukan hanya yang wajib, yang sunnah di tengah malam pun ibadah, sampai mereka mengatakan apa? Ma ghammani illa tulu'ul fajr. Enggak ada sesuatu yang bikin aku galau, sumpek kecuali matahari terbit alias fajar datang. Wah, itu waktu malam itu adalah waktu yang paling nikmat mereka yang munajat kepada Allah, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar menikmati itu ibadah. Jangan yang wajib, yang sunnah mereka kerjakan, bahkan mereka anggap wajib sehingga mereka merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah ini adalah ma'idatullah fi ardi. Ibadah ini sebetulnya adalah suguhan dari Allah untuk hamba-hambanya di muka bumi ini. Suguhannya Allah adalah ibadah. Karena itu kalau kita mau masuk rumahnya Allah alias masjid, disunahkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Karena itu suguhan dari Allah, tamu yang masuk disuguhi Allah ibadah. Dan orang-orang yang beriman akan lama-kelamaan kalau istiqomah akan merasakan nikmatnya ibadah seperti yang dirasakan oleh para nabi dan orang-orang soleh. Ini tanda bahwasanya orang yang sudah istiqomah ibadahnya itu diberi buah di hatinya rasa senang dengan ibadah. Enggak bosen dengan ibadah, justru malah tambah seneng, tambah tentrem hatinya kalau sudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buah dari ibadah itu adalah taghayyur fil qalb. Jadi ada perubahan secara zahir, tampak. Orang itu kalau sudah ibadah seperti sholat, nanti ada perubahan. Bukan hanya di hatinya ada rasa senang, tapi dohirnya pun secara lahiriah pun nanti akan ada perubahan itu. Kalau dia berusaha istiqomah dengan sholatnya, apalagi dibenahi dengan khusyuk, dibenahi cara sholat yang benar, bagaimana dia pelajari rukunnya, dia pelajari cara sholat dan lain-lain dipelajari, dilakukan dengan benar, maka nanti akan ada buah secara dohir. Dan ini diisyaratkan dalam firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah 'anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Sholat itu kalau sudah dilakukan terus, berusaha istiqomah, apalagi kok dinaikkan levelnya dengan berusaha khusyuk, maka pasti akan berbuah secara zahir
dia akan jadi orang yang semakin baik perbuatannya, akhlaknya dan seterusnya. Jauh dari hal-hal yang mungkar, jauh dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi itu ada, Pak. Zaman Nabi itu ada orang istiqomah sholat. Bahkan dia istiqomah qiyamul lail, tiap malam tahajud. Tapi kalau sudah pagi siang datang, kerjaannya bukan cari yang halal, malah mencuri. Mencuri dijadikan profesi. Dilaporkan sama Nabi. Ada lagi juga Fata, seorang pemuda. Pemuda ini rajin sholat. 5 waktu jamaah di Masjid Nabawi di belakang Nabi. 5 waktu tidak pernah telat. 5 waktu jamaah terus. Tapi ternyata si pemuda ini akhirnya diketahui, tanpa disengaja diketahui, dia itu ternyata ahli maksiat. Bahkan disebutkan la yada'u syai'an minal fawahish illa raqibah. Tidak ada satupun perbuatan dosa kecuali sudah dilakukan semua. Terus hatam pokoknya. Mau minum, mau ini, mau itu, dari A sampai Z, tembus A lagi, Z lagi, muter-muter, hatam bolak-balik ini. Semua maksiat sudah dilakukan ternyata oleh pemuda ini. Kaget loh, ini ahli taat ke masjid ternyata ahli maksiat. Dilaporkan nih 2 orang ini sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini ada kasus pertama ahli sholat bahkan ahli tahajud, tapi ternyata profesinya nyuri. Yang kedua, ya Rasulullah, pemuda ahli sholat ibadah, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, tapi ternyata ahli maksiat. Akhirnya apa kata Rasulullah? Dibiarkan dulu sama Nabi, dan Nabi ngomong gini, inna sholatahu satanhahu yauma, kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya sholat dari orang-orang itu, baik yang tadi ataupun membunuh itu, satu hari, suatu saat akan mencegah keduanya dari perbuatan jelek yang mereka lakukan. Subhanallah, orang ini tetap sholat terus. Si pemuda ini juga tetap jamaah terus sama Nabi. Suatu ketika subhanallah dua-duanya akhirnya tobat. Padahal aslinya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Tapi tetap sholat, walaupun ahli maksiat tetap sholat. Subhanallah, suatu ketika ternyata akhirnya benar berhenti itu maksiat, dan dia benar-benar jadi orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bosan dengan maksiatnya, dan akhirnya hatinya senang untuk melakukan sholat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dalil kalau kita itu masih banyak maksiat, ya jangan tinggalkan taat. Wes akeh maksiat, wes gak usah sholat sisan wes. Nah, ini double-double maksiatnya. Maksiat yang dilakukan plus maksiat meninggalkan ibadah. Tetap jangan putus asa, masih terjerumus dalam maksiat, belum bisa keluar dari maksiat tersebut, taat, sholat tetap dijaga, tetap istiqomah. Maka suatu ketika Allah melihat kesungguhan di hati kita akan ditarik oleh Allah dengan ibadah yang masih kita lakukan tersebut. Akhirnya kita akan jadi hamba Allah, dimasukkan menjadi hamba-hambanya yang soleh. Ada juga cerita orang ini gembong perampok alias raja rampok, pemimpin rampok ini sudah. Ada kafilah lewat dirampok, wes nggak ada yang bisa selamat kalau sudah si gerombolannya orang ini yang rampok udah kena semua sudah. Akhirnya suatu ketika pas dirampok ini rombongan yang dirampok ini bawa makanan. Pas bawa makanan, ya dimakan itu sama anak buahnya, makan semua siang-siang itu. Kemudian si ketuanya dikasih makanan. Enggak, saya sedang puasa. Loh. Enggak bahaya tak? Ahli rampok ternyata puasa. Ini puasa sunnah loh ini. Dia ini kalau Ramadan puasa Senin Kamis sunnah pun dia lakukan, tapi ngerampok. Subhanallah. Akhirnya orang yang dirampok ini, rombongan yang dirampok itu, di tahun depan dia haji ke Mekah. Salah satu orang yang dirampok. Hartanya dikuras semua, dibebaskan, mereka bebas, enggak dibunuh. Kemudian orang yang bebas ini di tahun depan itu haji ke Mekah.
ketemu sama wajah orang yang jadi rajanya rampok. Loh. Ini kok ada raja rampok di depan Ka'bah? Ya Allah, kok nangis-nangis, ya Allah, sudah ditobat ternyata dia sekarang. Berubah keadaannya. Setahun yang lalu jadi raja rampok, pemimpin perampok. Oke. Sekarang tahun ini di Mekah dia ternyata jadi apa? Jadi orang yang nangis-nangis di Ka'bah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya, "Wahai fulan, bukankah engkau dulu adalah pemimpin rampok di daerah ini?" Iya, saya dulu itu. Ya, kenapa engkau sekarang kok bisa jadi dalam keadaan yang indah seperti ini, ahli ibadah? Karena aku walaupun banyak dosa, tapi masih ada satu ketaatan yang aku lakukan, tidak pernah aku lepas, yaitu puasa. Ramadan aku puasa, bahkan puasa sunnah aku puasa. Ada satu ketaatan itu tok yang aku tetap pegang erat, walaupun yang lain wis tidak karu-karuan. Saya ini ahli ibadah, ahli maksiat. Subhanallah, satu ketaatan ini ibarat tali, aku pegang erat. Akhirnya gara-gara inilah aku dapat hidayah oleh Allah, seakan-akan tali itu aku pegang, aku ditarik oleh Allah jadi hamba-hambanya yang diberi kesempatan untuk bertobat. Akhirnya tobat gara-gara apa? Tetap istiqomah memegang ibadah, salah satu atau sebagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini Nabi menggambarkan kita, setelah kita jadi orang yang beriman dan berusaha untuk ikhlas dalam ibadah, maka ibadah-ibadah ini harus diperhatikan benar. Sholat, zakat, puasa, haji, yaitu rukun-rukun Islam itu adalah inti dari semua ibadah yang ada dalam agama Islam. Dan ibadah itu akan berbuah, itu tadi akan berbuah perubahan secara zahir dan juga berbuah secara batin. Hati kita diberi ketenangan, diberi rasa senang dengan ibadah, rasa tentram dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dalam zakat sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Yang mana di situ Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari umatnya, mensyariatkan zakat kepada umatnya. Tujuannya apa zakat itu? Agar membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang jelek. Manusia itu di hatinya punya sifat naluri eman. Kalau sudah punya harta, punya sesuatu tuh ada naluri eman. Nah, dengan zakat dan juga disunahkan bersedekah, itu akhirnya rasa eman yang kalau dipupuk itu akan jadi bakhil, itu bisa hilang. Sifat bakhil yang ada di hati hilang, akhirnya secara zahir pun dia pun jadi hamba yang sering bersedekah dan membantu sana sini. Ada buah daripada amal sedekah atau amal zakat itu tadi, membersihkan hati dari rasa sifat eman, yang mana eman ini bisa menjadikan bakhil. Kalau sudah bakhil, dipegang itu uang, dipegang itu harta, tidak mau dibagi-bagi. Nah, diselamatkan kita dengan syariat zakat, sedekah, sehingga kita hatinya jadi hati yang dermawan dan tangannya mau berbagi kepada sesama. Puasa juga sama. Di akhir ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang bertakwa. Alias kalau sudah puasa Ramadan itu akan ada perubahan. Berubah, tambah bagus, tambah baik. Begitu juga haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada final hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau sudah haji itu jangan ngomong yang jelek, jangan maksiat dan seterusnya. Ada perubahan. Jadi semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, baik sholat, zakat, puasa dan haji, itu selain berpahala besar, yang mana pahala ini hanya nanti dikasihkan di akhirat, juga ada buah yang diberikan oleh Allah dari amal ibadah semua tadi itu, di dunia ini dikasihkan buahnya. Bahkan kalau sholat itu ada buah
yang lain. Di antaranya Allah berfirman, aqimis wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintah keluargamu bis-sholah dengan sholat. Kalau kita jadi kepala rumah tangga maka pastikan istri kita ahli sholat, anak kita sudah sholat, ahli sholat. Jangan sampai kita hanya perhatian nak sudah makan belum, tapi sholat tidak pernah mengingatkan anaknya, tidak pernah mengingatkan istrinya. Kalau belum makan dicari-cari, khawatir, belum sholat tidak pernah kepikiran. Nah ini jangan seperti itu. Wa'mur ahlaka bis-sholah, perintah keluargamu yang ada di rumahmu, kata Allah, bis-sholah, untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar untuk tetap melakukan sholat, untuk tetap jadi keluarga yang ahli sholat. Sabar sudah. La nas'aluka rizqa. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Aku enggak meminta kepadamu wahai hambaku rezeki. Aku perintahkan kamu cuma sholat. Tidak perlu bayar sholat itu. Gampang dilakukan dimanapun boleh, di masjid afdol, lebih bagus, di rumah pun boleh, bahkan di ladang pun boleh sholat itu. Yang penting nggak najis pakaiannya, tertutup auratnya, menghadap kiblat. Sholat di tanah pun tidak apa-apa, boleh. Wajulat zeliyal ardu masjidah, kata Rasulullah. Termasuk keistimewaan dari aku dan umatku adalah apa? Bumi ini dijadikan masjid oleh Allah untuk aku dan umatku. Alias apa? Dimanapun aku dan umatku berada, boleh melaksanakan sholat dimanapun itu. Yang penting nggak najis, yang penting pakaiannya, auratnya tertutup dan seterusnya. Mau di ladang, mau di pinggir sungai, mau di apapun boleh sholat. Arah kiblat tahu, sholat. Beda sama umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu nih Pak, sholatnya harus di masjid, di tempat sholat yang sudah ditentukan oleh nabinya. Misal umat Nabi Musa sholat, kita sholat harus di tempat ini masjid kita. Ya sudah, mereka sholatnya harus di situ, nggak boleh di tempat lain selain yang telah ditentukan oleh nabinya masing-masing. Tapi kalau kita enggak, kita umatnya Rasulullah, bumi ini semuanya dijadikan masjid, alias boleh kita sholat dimanapun, di rumah boleh, di kamar boleh, di pinggir jalan pun boleh, kalau memang kalau memang mau dilakukan, dipikir dimanapun boleh. Yang penting pakaiannya suci, tempatnya suci, menghadap kiblat, selesai, boleh sholat itu. Tapi dianjurkan jamaah di masjid. Nah ini semua sholat ini kalau tetap dilakukan, sabar dilakukan, wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Aku tidak minta rezeki, tidak minta bayaran dari engkau wahai hamba-hambaku. Nahnu narzukuk, aku yang akan beri kamu rezeki, kata Allah. Dalam tafsir itu disebutkan idza kumta bis-sholati ya'tikar rizqu min haitsu la yahtasib. Artinya hadis ini apa, ayat ini apa? La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki sama kalian, sama engkau wahai hambaku. Maksudnya apa Allah ini di ayat ini? Artinya kalau ada orang itu sudah sabar, istiqomah sholat, dia sholat, istrinya sholat, anaknya sholat, sak keluarga dia pastikan jadi hamba-hamba yang ahli sholat, maka rizkinya akan diberi oleh Allah dengan rizki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka, alias gampang rizkinya, lancar rizkinya. Rizki itu gak susah payah carinya gitu. Kalau orang tuh ahli sholat, tidak akan susah payah cari rezeki, alias rezekinya dipermudah, digampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk buah-buah amal soleh yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ketika masih hidup di dunia. Pasti ada itu efeknya itu. Wong ahli sholat, sholatnya bener, apalagi kok sampai khusyuk kayak orang-orang soleh zaman dulu. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu kalau sudah sholat, kalau sudah mau sholat itu wudhu itu apa? Beliau kalau sudah wudhu mau sholat itu wajahnya sampai pucat, saking khusyuknya itu. Maka ditanya, wahai Ali Zainal Abidin, mada isfarrat wajhuk, kenapa wajah engkau kok kalau wudhu kami lihat setiap selesai wudhu mau sholat itu jalan, mau ke sholat, mau ke masjid,
kok wajahmu pucat kenapa wahai Imam? Maka beliau menjawab, baina yaday man sa'akum. Engkau tahu kenapa aku pucat? Kalian tahu, aku ini akan menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu menghadap jenderalnya, pemimpinnya, dan dia tahu dia melakukan kesalahan, pasti kan dredeg wedi. Pasti dredeg wedi, pucat barangkali sampai gemetaran, karena dia tahu dia ini mau menghadap sambil membawa dosa, bawa salah. Begitu juga beliau ini orang yang paham, saya ini seharian itu ada banyak dosa, banyak kesalahan, merasa banyak dosa, saya mau menghadap sama Allah dengan membawa dosa-dosa saya, akhirnya pucat itu tadi. Masya Allah, saking khusyuknya, sebelum sholat ada sudah khusyuk seperti itu, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, wah, tambah sholat itu ibadah yang kita lakukan kalau dengan benar, apalagi disertai khusyuk, ikhlas tadi itu akan keluar itu buah-buah yang bisa dipetik di dunia ini. Mau sholat, mau zakat, mau haji, semuanya akan ada buah dari ibadah yang telah dilakukan. Orang selesai haji, balik pasti ada buahnya. Apa buahnya? Wongnya tambah apik, tambah soleh. Pak haji tambah kelakuannya bagus, tambah masya Allah, tambah ahli ibadah. Itu buah dari haji. Antarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Makanya disebut haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah, berbuah ketika dia pulang, masya Allah, jadi orang yang tambah bagus, tambah soleh, sama orang, sama tetangga. Mulutnya yang mungkin kemarin masih suka keluar kata-kata jelek, sudah haji, masya Allah, berbuah mulutnya, jadi yang keluar kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Karena itu, ini kita sudah diberi anugerah oleh Allah iman, dan berusaha ketika kita ibadah, sholat, zakat, kemudian puasa, haji bagi yang mampu ke sana, maka berusaha kita melakukan dengan sebenar-benarnya, dengan ikhlas, dengan khusyuk, sehingga ibadah itu akan berbuah. Ada buah yang akan timbul dari ibadah tersebut. Pasti akan ada buahnya yang diberikan oleh Allah SWT, baik buah secara batin, hati kita semakin tenteram, semakin bahagia, semakin senang dengan ibadah, dan secara zahir perubahan akhlak, perubahan perilaku itu pasti ada kalau orang itu sudah istiqomah untuk ibadah. Walaupun mungkin belum kelihatan, misalkan ahli maksiat tadi itu seperti cerita tadi di zaman sahabat, ahli maksiat tapi tetap sholat, tetap ibadah, jangan putus asa. Nanti suatu ketika buah itu akan keluar. Ibarat sampai nanam mangga, nanam sawit, sudah tinggi kok enggak buah, jangan putus asa langsung ditebang, jangan, terus tanam terus alias dipupuk terus, pasti nanti akan berbuah. Begitu, jangan jadi orang yang putus asa. Kadang-kadang kan ada ahli maksiat kok sholat, ngomong ahli minum, ahli judi kok sholat, terus gak diterima sholatmu, mending rasa sholat sisan. Ini namanya orang yang menjerumuskan, agennya setan itu. Wes wong ahli maksiat sholat, sholatmu ki gak kanggo, percuma kamu sholat, kamu lo orang jelek kok sholat, tidak usah sholat kayak aku lo, tidak usah sholat sisa. Nah ini agen-agennya setan ini, hati-hati. Tetap sholat, tetap taat, pegangi taat, walaupun kita mungkin masih belum lumuran dosa, tetap kita taat, kita berusaha ibadah sama Allah. Insya Allah dengan kita megang tali-talinya Allah tadi, ibadah itu suatu ketika kita akan ditarik oleh Allah, dimasukkan menjadi hamba-hambanya yang soleh. Dan harapannya sebagaimana yang ditanyakan oleh Sayyidina Mu'adz di sini, ibadah kita itu setelah berbuah di dunia, kelak berbuah di akhirat, yaitu pahala, dan kita menjadi orang yang selamat dari neraka, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.